Ketemu lagi di Hot Room. Kita akan melihat dulu video grafis aturan presidensial threshold. Berikut aturan presidensial threshold dari pemilu ke pemilu sejak era reformasi. Pemilu 2004, penerapan presidensial threshold pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu. Dalam aturan itu disebutkan bahwa partai politik bisa mengusung pasangan calon setidaknya memiliki 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional. Dalam pemilu 2004, terdapat 5 pasangan calon, Amin Rais dan Siswono Yudhohusodo, Hamzah Has dan Agung Gumelar, Megawati Soekarno Putri dan Hashim Muzadi, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala, Wiranto dan Salahuddin Wahid. Sementara pada Pilpres 2009 terjadi perubahan aturan, di mana aturan ini tertulis dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu. Aturan ini berlaku juga untuk Pilpres 2014. Partai politik bisa mengusung pasangan calon setidaknya memiliki 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari perolehan suara sah secara nasional. Dalam pemilu 2009, terdapat 3 pasangan calon, Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono, Yusuf Kala dan Wiranto. Pemilu 2014. Pada 2014, Undang-Undang Pemilu tidak diubah. Ambang batas capres 20% dari kursi DPR dan 25% suara nasional. Dalam pemilu 2014, terdapat 2 pasangan calon, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, Joko Widodo dan Yusuf Kala. Pemilu 2019, DPR dan pemerintah sepakat untuk melakukan revisi pada Undang-Undang Pemilu. Namun pasal yang mengatur presidensial threshold tidak mengalami perubahan isi. Dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur pasangan calon diusulkan harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Dalam pemilu 2019, terdapat 2 pasangan calon, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Oke, pertanyaan kepada Pak Jainal, ahli hukum tata negara. Gimana pendapat Bapak? Di dalam UUD, Undang-Undang Dasar, syarat 20% itu tidak ada. Tadi Ibu Titi, pihak yang pernah dan kalah, mengatakan bahwa MK memberikan alasan bahwa syarat 20% itu adalah syarat open legal policy dari pembuat undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. Ya, ada satu lagi kasus yang diajukan oleh Rizal Ramli. Di situ disebutkan MK mengatakan kepentingan konstitusi kamu tidak ada yang dilanggar karena kamu tidak pernah mengajukan diri jadi presiden, tidak pernah mencalonkan diri. Bagaimana pendapat dari ahli tata negara kita? Silakan Pak Jainal melalui Zoom. Bang Hotman, saya mau jelaskan begini. Yang pertama soal putusan MK sendiri. Kalau kita baca, memang putusan MK berkaitan dengan presidensial threshold ini agak banyak, tapi sebenarnya tidak cukup kaya argumentasinya. Ya, karena argumentasi yang ada itu kebanyakan soal open legal policy, dan yang kedua adalah bahwa presidensial threshold itu mendukung yang namanya sistem presidensial. Sebenarnya putusan MK sendiri sudah pernah memberikan batas soal open legal policy. Ada beberapa, ada 4 pembatasannya. Salah satu yang paling menarik, dia mengatakan kalau memang Undang-Undang Dasar tidak mengaturnya, atau kemudian bertentangan dengan rasionalitas. Nah, kalau kita lihat sebenarnya, putusan MK yang mengatakan bahwa itu menguatkan sistem presidensil juga sebenarnya tidak didukung dengan akar rasional yang cukup. Karena berbagai buku teori, buku praktik, dan lain-lain sebagainya sebenarnya selalu mengatakan bahwa tidak ada korelasi antar sistem presidensil dengan
parliamentary threshold menguatkan sistem presidensil. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua, kalau kita baca kembali pasal 6A, sebenarnya ada dua jenis presidensial threshold yang dianut di pasal 6A. Yang pertama, yang disebut dengan ambang batas pencalonan presiden. Itu ada di pasal 6A ayat 2, ya, yang mengatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itu artinya tiket untuk mencalonkan itu adalah partai politik, boleh dia sendirian atau boleh dia gabung. Sedangkan presidensial threshold juga di berbagai negara diterjemahkan bukan ambang batas pencalonan, tapi ambang batas keterpilihan. Dan di Undang-Undang Dasar pasal 6A, khususnya 6A ayat 3 dan ayat 4, itu sebenarnya mengatur soal ambang batas keterpilihan, yang mengatakan presiden terpilih kalau dia mendapatkan 50% plus 1 dan suaranya itu tersebar lebih dari 20% di separuh wilayah provinsi di Indonesia. Dan ini yang ketiga, Bang, ini menurut saya yang penting. Kalau kita lihat putusan MK dari sekian banyak, saya mau lihat putusan yang terakhir sebenarnya, putusan yang menolak legal standing-nya Rizal Ramli. Ya. Tolong dibaca baik-baik, karena sebenarnya MK kelihatannya, dan memang komposisi MK, putusan Rizal Ramli itu kan 74/2020, artinya komposisi MK masih sama sekarang. Ini juga catatan untuk Bang Ferry. Kalau mau mengajukan sekarang, seharusnya dengan baju partai. Karena kalau kita lihat logika penolakan MK terhadap legal standing dari Rizal Ramli, walaupun kalau nggak salah 5-4 ya, putusannya itu 5-4, tapi mayoritas hakim MK selalu mengatakan bahwa yang punya legal standing itu sebenarnya adalah partai atau gabungan partai. Oke. Peserta pemilu. Kita fokus dulu ke syarat 20% itu. Pertanyaannya, menurut Bapak sebagai ahli tata negara, apakah syarat 20% itu ada atau bertentangan nggak dengan Undang-Undang Dasar? Itu dulu. Satu, jelas itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya. Satu, jelas bertentangan Undang-Undang Dasar, karena ambang batas di Undang-Undang Dasar itu jelas mengatakan bahwa partai atau gabungan partai, tapi bukan itu sebenarnya, paling di bawahnya yang paling penting, sepanjang dia adalah peserta pemilu. Ya, satu. Yang kedua jadi adalah, Anda mengatakan bahwa semua putusan Mahkamah Konstitusi itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita. Persis, itu yang pertama. Dan yang kedua, yang lebih penting lagi, Bang, kalau kita lihat logika pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu lebih kacau lagi. Karena kemudian pasal 222 itu menggunakan hasil dari pemilu tahun sebelumnya. Ya. Jadi ini kayak pelanggaran kuadrat nih. Jadi pelanggarannya lebih double lagi. Karena kenapa? Karena kok bisa menggunakan komposisi berdasarkan tahun sebelumnya, yang satu sudah pernah dipakai di tahun 2014, dan yang kedua adalah tidak mencerminkan komposisi partai untuk pemilu berikutnya. Oke, karena Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Konstitusi juga tidak terlepas dari masalah. Bahkan ada yang sudah divonis puluhan tahun penjara. Pertanyaan saya, apakah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ini menurut Anda ada pengaruh dari luar? Tanda kutip. Saya menduganya begini, Bang, ya, biar bagaimanapun. Menduga apa? Saya menduga bahwa yang namanya presidensial threshold memang menguntungkan partai besar dan pemerintahan yang Artinya ada. Apa? Ya. Artinya apa? Ya bisa jadi karena komposisi hakim Mahkamah Konstitusi itu kira-kira ya 3 dari DPR, 3 dari Mahkamah Agung, dan 3 dari Presiden. Bisa jadi kemudian itu masuk nuansa atau bisa jadi ya, bisa masuk preferensinya untuk kemudian menguatkan presidensial threshold itu. Kita pakai bahasa memang sebenarnya kita adalah pakai bahasa bisa jadilah ya. Pak, terima kasih sementara. Pak Kodari, Pak Kodari, ya, menurut Bapak setuju nggak 0% threshold itu? Saya seperti MK, saya mengatakan bahwa ini open legal policy. Pertama, tadi kan Dinda Titik mengatakan atau mengutip pasal 6A ayat 1 ya. Tapi kan ada ayat 5-nya yang mengatakan bahwa soal pemilihan ini tata caranya itu diatur dengan undang-undang. Jadi ada ruang buat undang-undang untuk mengatur lebih lanjut. Yang kedua, walaupun tadi
brother tadi dari UGM mengatakan bahwa ada ambang masuk dan ambang pemenang, sebetulnya jangan-jangan ini yang menjadi variabel yang menjadi pertimbangan juga bagi hakim-hakim MK. Tadi sudah dikutip ada pasal 6A ayat A yang bunyinya bahwa dukungan pemenang itu harus 50% plus 1 dan di 20% suara, minimal 20% suara di separuh dari provinsi di Indonesia, 17 provinsi. Nah itu kan sebetulnya kenapa 20% ya dari teman-teman di DPR, ini kan kira-kira mau mengatakan bahwa lah pemenangnya aja seperti itu gitu loh. Jadi antara masuk, antara entry dengan keluar ini kan harus ada paralelnya begitu. Jadi kalau awalnya itu nggak punya angka dasar katakanlah begitu, angka patokan, nanti bagaimana mengharapkan di ujungnya itu kemudian tidak bisa memenuhi persyaratan begitu. Itu yang menurut saya penting. Yang kedua yang mungkin selama ini tidak dikatakan atau tadi saya miss ya pada saat kronologi diceritakan, sesungguhnya aturan PT Tinggi ini bukan barang yang baru muncul di tahun 2008, ya. Undang-Undang 2008 menuju Pilpres 2009, bukan. Tetapi dari awal Undang-Undang tahun 2003 itu sudah mengatur PT yang tinggi, Bang Hotman. Tinggi gini, pasal 5 Undang-Undang nomor 23 tahun 2003, ini saya jadi bikin makalah nih supaya jangan bolak-balik lagi nih. Saya baca nih Bang ya. Kita bisa lanjut nggak sesudah ini? Oke, baik. Karena saya lihat sudah kayak makalah. Iya. Kita istirahat dulu. Supaya kita jangan dapat kembali kusir, setelah headline berikut ini. Headline news dulu ya.